Kisahnya dimulai dengan seorang pria yang lagi tergeletak kritis di ruang gawat darurat. Hidupnya benar-benar berada di ujung tanduk. Dia sebenarnya seorang insinyur mekanik, tapi gara-gara kerja lembur tanpa henti, tubuhnya ambruk, stroke, langsung masuk ICU. Sejak kecil hidupnya memang gak pernah ramah. Orang tuanya meninggal ketika dia masih bayi, bikin dia tumbuh sebagai anak yatim tanpa siapapun tempat bersandar. Setelah dewasa, dia kerja bertahun-tahun di sebuah perusahaan yang rasanya lebih mirip neraka dibandingkan kantor. 20 tahun kerja, tapi gajinya tetap menyedihkan. Cinta, jangan ditanya. Statusnya masih single karena ya hidup susah itu kurang menarik di mata siapapun. Dia ngerasa dirinya cuma pecundang yang gak punya nilai. Di momen paling rapuh, sambil tubuhnya diserang rasa sakit, dia mulai mikir ulang tentang semua penderitaan yang udah dia jalani. Dan akhirnya, dia pasrah. Dia menutup mata, menyerah sepenuhnya. Sementara para tenaga medis berusaha keras menyelamatkannya. Tapi begitu kelopak matanya terbuka lagi, dunia yang dia lihat udah bukan rumah sakit. Dia berada di ruangan mewah yang penuh harta berkilauan. Sampai silau. Refleks dia panik, mikirnya dia mungkin dibawa ke rumah sakit super elit yang pasti bakal bikin dia kerja rodi seumur hidup demi bayar tagihan. Belum sempat dia panik lebih lama, sebuah jendela status muncul di depan wajahnya memberi sambutan ke benua ajaib Eldria. Kepalanya sempat mumet, bingung apa yang sebenarnya terjadi. Sampai akhirnya dia melihat bayangannya sendiri di cermin dan dia terpaku. Tubuh itu bukan tubuh lamanya. Kali ini dia jadi pemuda tampan berambut pirang yang jatuh ke bahu, jauh dari wujud lamanya yang kusut dan tua sebelum waktunya. Pertanyaan pertama yang muncul di kepalanya jelas, kenapa gue jadi kayak gini? 1 minggu kemudian akhirnya semuanya jelas. Pria malang dari dunia sebelumnya itu sudah meninggal, dan kini ia terlahir kembali sebagai Rein Edgar, putra ketiga Grand Duke Alderian Edgar. Dia punya 1 kakak laki-laki dan 1 kakak perempuan. Dan ternyata dirinya adalah anak paling kecil sekaligus paling dimanjakan di rumah. Semua orang seolah berlomba memastikan dia nyaman. Mulai dari beliin barang, nyiapin makanan, sampai ngikutin semua keinginannya. Hidupnya yang sekarang bener-bener seperti perbaikan besar dari masa lalunya yang kelam. Bahkan Rein sempat ngerasa kalau kehidupan barunya ini seperti kompensasi atas kerasnya hidup sebelumnya. Benua Eldria sendiri adalah tempat di mana semuanya berjalan dengan kekuatan sihir. Ada banyak ras selain manusia, elf, dwarf, dan makhluk-makhluk lainnya. Sementara, Kerdoral Empire adalah kekaisaran manusia terbesar. Keluarga Edgar, tempat Rein terlahir, adalah keluarga bangsawan kuat yang punya wilayah sebesar 300.000 km persegi, with a population of around 1 million people. Sebagai bangsawan, Rein juga otomatis punya pelayan pribadi yang selalu mendampinginya. Saat sedang menikmati teh, pelayannya memberi kabar bahwa sang ayah memanggilnya. Rein pun bergegas menuju ruangan sang Grand Duke. Dengan penuh hormat ia menundukkan kepala ketika tiba di hadapan ayahnya. Dan di sana, sang ayah bertanya, apakah Rein tahu alasan pemanggilan tersebut? Ayahnya menatap Rein dengan serius karena, jelas saja, dia tidak bisa membaca pikiran putranya. Dengan tenang, sang Grand Duke menjelaskan bahwa Rein sudah cukup usia untuk mengelola wilayahnya sendiri dan sekarang saatnya menentukan ke bagian mana ia ingin pergi. Buat Rein, kabar itu bagaikan lemparan bola ke kepala. Dia sama sekali belum pernah mikir soal memimpin wilayah. Hidup enak seminggu ini bikin dia lebih fokus menikmati teh dan tidur siang ketimbang urusan politik feodal. Ayahnya kemudian berdiri, berjalan menuju peta besar yang tergantung di dinding. Di sana, pria itu menunjukkan wilayah yang akan jadi tanggung jawab Rein, daerah barat laut. Wilayah itu relatif aman karena minim penyihir, tapi ada masalah besar yang sudah lama jadi duri, yaitu produksi makanan yang buruk. Grand Duke menjelaskan bahwa meskipun tanah keluarga mereka masih stabil, masa depan kekaisaran tidak terlihat cerah. Kerajaan Kerdoral sedang menurun karena korupsi politik, kekuasaan raja yang merosot, dan konflik antara para bangsawan yang makin lama makin parah. Rein mengangguk pelan, memahami kekhawatiran ayahnya. Sejak reinkarnasi, keluarga Edgar adalah satu-satunya tempat ia menerima kasih sayang tulus. Jadi keinginannya untuk melindungi mereka tumbuh begitu kuat.
Melihat Rain tenggelam dalam pikirannya, sang ayah sempat mengira bahwa ia memasang beban terlalu berat pada anak bungsunya ini. Ia berusaha menenangkan Rain, berkata bahwa tidak perlu terburu-buru. Namun Rain langsung mengajukan satu pertanyaan sederhana. Mungkinkah wilayah itu berkembang jika masalah pangan bisa diatasi? Ayahnya memberi jawaban yang halus, tapi jelas. Urusan pangan bukan masalah yang selesai hanya dengan semangat. Itu butuh langkah panjang dan bertahap. Dalam hati sang Grand Duke, menilai Rain masih seperti anak kecil yang belum paham betapa rumitnya sebuah wilayah. Yang tidak ia tahu, Rain tersenyum karena memiliki modal terbesar, yaitu pengetahuan dari dunia sebelumnya. 200 tahun revolusi industri manusia ada di kepalanya. Dengan percaya diri, dia meminta ayahnya menyerahkan masalah pangan padanya. Perjalanan menuju wilayah baru. Wilayah yang akan ia pimpin adalah kota Aisling, tanah paling barat dari teritori Alarion. Di utara berbatasan dengan wilayah Grand Duke Saurin, di barat berbatasan langsung dengan negeri para elf, dan di selatan terbentang samudra luas. Lokasinya yang berada di titik pertemuan tiga negara, membuat tempat itu sering terseret ke dalam konflik. Perang yang terus-menerus menjadikan tanah yang dulunya subur berubah tandus, sementara populasi menyusut drastis. Dalam perjalanan menggunakan kereta, Rain mempelajari semua informasi tentang kota itu. Dari catatan-catatan tersebut, ia menyadari satu hal penting. Revolusi industri butuh tenaga kerja besar, tapi kota ini nyaris kosong. Membuat langkah pertamanya adalah mencari cara untuk meningkatkan populasi. Di tengah persiapan itu, Rain mendapati sesuatu yang mengejutkan. Sistem memberinya kemampuan baru. Dia bisa memindai seseorang dan melihat statistik orang itu. Kemampuan ini sudah ia coba pada keluarganya, dan dari situ ia memahami standar kekuatan orang-orang di dunia ini. Dengan percaya diri, Rain menjadikan perekrutan individu bertalenta sebagai prioritas nomor satu begitu ia tiba di wilayahnya. Di dalam kereta, duduk bersama Rain adalah Lia, pelayan pribadinya yang berambut merah. Ia mendapat instruksi dari Grand Duke untuk mengawasi Rain agar tidak membuat kekacauan di wilayah baru. Walau begitu, Lia malam hati juga berharap Rain tidak bikin masalah dan menjalani hidup dengan damai di kota tersebut. Intrik di kota Aisling. Sementara itu, di estate kota Aisling, kabar kedatangan Rain sudah sampai ke telinga penguasa kota. Ternyata pemimpin kota itu bukan orang baik-baik. Ia segera berdiskusi dengan seorang pria bertopeng yang juga menguasai sebagian wilayah secara gelap. Penguasa kota panik karena takut Rain menemukan semua korupsi pajak dan manipulasi finansial yang ia lakukan selama bertahun-tahun. Tapi pria bertopeng itu santai. Baginya Rain hanyalah bocah dimanja yang bahkan tidak akan paham cara membaca catatan keuangan. Ia menyarankan agar penguasa kota memberi Rain beberapa berkas palsu untuk mengacaukan pemahamannya. Sebelum pergi, pria bertopeng itu memutuskan akan menyambut Rain secara langsung. Rupanya, ia menyimpan dendam pada ayah Rain dan berencana menghancurkan reputasi keluarga Edgar lewat anak bungsunya. Tiba di kota, masalah pertama muncul. Rain dan Lia akhirnya sampai di pinggiran kota. Saat Rain melihat tanahnya, ia mendapati bahwa wilayah itu punya potensi luar biasa. Tanahnya subur, hanya saja terbengkalai karena minim penduduk. Ia meminta peta wilayah dari Lia dan mulai memperhatikan detailnya. Tidak lama, Rain melihat peluang besar. Jika mereka membangun kanal yang terhubung ke pelabuhan selatan, wilayah ini bisa kembali hidup dalam waktu singkat. Saat Rain sedang fokus dengan rencana besarnya, sebuah suara kecil menarik perhatiannya. Seorang gadis kecil sedang memohon kepada ayahnya agar tidak berjudi lagi. Uang yang mereka punya seharusnya digunakan untuk mengobati ibunya. Namun, sang ayah yang kecanduan judi tetap bersikeras. Dalam keadaan putus asa, dia hampir mengangkat tangan dan memukul anaknya. Reaksi Rain datang begitu cepat hingga tak ada satu jiwa pun yang sempat mencerna. Dalam sekejap, tinjunya melayang tepat ke wajah pria itu dan mengirim tubuhnya terbang jatuh berguling di tanah. Aksi yang benar-benar spontan, tapi efektif. Lea langsung panik dan berlari menghampiri Rain. Ia menegur sambil memastikan Rain tidak terluka. Menyuruhnya memberi peringatan lebih dulu lain kali kalau mau terlibat baku hantam supaya ia bisa menyiapkan perlengkapan pelindung. Rain hanya mengangkat tangan sebagai tanda pasrah. Apa mau dikata, aksinya barusan memang murni refleks. Setelah memastikan dirinya baik-baik saja, Rain meminta Lea mengecek kondisi si gadis kecil. Sementara ia sendiri berjalan ke arah pria yang mengaku ayah gadis itu.
Dengan sorot mata tajam, Rain memarahinya habis-habisan karena berani memukul anaknya dan mencoba berjudi memakai uang pengobatan istrinya. Pria itu gemetar ketakutan, bertanya siapa Rain sebenarnya. Tapi Rain hanya menjawab bahwa identitasnya tidak penting. Yang penting, bila pria itu kedapatan masuk ke rumah judi lagi, maka kedua tangannya tidak akan selamat. Ancaman itu sudah lebih dari cukup. Pria itu langsung kabur sambil mengucap sumpah tak akan mengulanginya. Begitu pria itu pergi, Rain menggunakan sistem untuk memeriksa kondisi fisik sang gadis. Gadis itu menangis, takut bila uang pengobatan ibunya sampai hilang, ia akan benar-benar tidak punya jalan keluar. Dari sistem, Rain mengetahui bahwa namanya adalah Lilian, dan ia memiliki bakat istimewa di bidang pertanian dan panen. Walaupun statistiknya tidak tinggi, Lilian punya sifat bawaan yang sangat berharga bagi pembangunan wilayah. Rain langsung menyadari bahwa gadis ini adalah kandidat ideal yang harus ia rekrut. Ia mengajak Lilian naik ke dalam kereta mereka. Namun Lilian menolak karena merasa dirinya terlalu kotor untuk duduk di kendaraan semewah itu. Rain hanya tertawa kecil, menyebut kereta itu tidak lebih dari papan kayu yang disusun rapi. Tidak ada yang istimewa. Dalam perjalanan, Rain bertanya, kenapa di wilayah semiskin ini malah muncul rumah judi yang ramai? Lilian menjelaskan bahwa tahun lalu wilayah itu diserang Grand Duke Saurin, menewaskan banyak prajurit. Setelah itu, musim semi datang membawa banjir besar yang memusnahkan ladang-ladang dan menghancurkan sumber makanan. Akibatnya, banyak warga yang putus asa dan terjebak dalam perjudian sebagai pelarian. Mendengar itu, Rain makin paham betapa parahnya kondisi masyarakat. Saat memasuki kota, ia sudah merancangkan langkah pertama, melakukan sensus. Ia perlu tahu berapa banyak tenaga produktif yang tersisa sebelum mulai membangun kota ini. Tapi sebelum itu, ia ingin tahu berapa dana yang bisa digunakan. Jadi ia perlu mendatangi estate lord setempat. Rain bertanya, apakah Lilian tahu lokasi estate tersebut? Baru saja Lilian mau menjawab, suara derap kuda dari kejauhan muncul, diikuti teriakan kasar menyuruh semua orang minggir. Seorang penunggang kuda melaju dengan arogan, menyebut semua warga sebagai rakyat jelata. Tanpa peduli keadaan sekitar, ia hampir menabrak Rain. Untungnya Lea dengan sigap mendorong tuannya menjauh dari lintasan kuda. Lea tampak marah besar, sementara Rain yang hampir tertindih halaman sejarah, meminta Lea tenang karena ia sedikit tercekik oleh dua aset besar Lea yang menimpa wajahnya saat ia diselamatkan. Lea buru-buru merapikan diri, sementara Rain menegaskan bahwa ia baik-baik saja. Rain bertanya pada Lilian siapa pengendara kuda itu, dan ia menjelaskan bahwa pria itu adalah pewaris keluarga Edwin, keluarga yang memiliki seluruh kasino di kota. Mendengar itu, Rain justru tersenyum. Baginya itu kabar baik. Kalau ingin dana pembangunan, apalagi yang lebih cepat daripada menguras kekayaan utama kota. Tanpa ragu, Rain meminta Lilian membawa mereka ke kasino, bukan ke estate lord. Lilian panik dan berusaha memperingatkan bahwa semua uangnya pasti akan hilang kalau masuk ke kasino. Tapi Rain dengan santai meyakinkan diri bahwa kasino tidak akan mampu mengalahkannya, membuat Lilian semakin bingung seberapa kuat sebenarnya pria muda ini. Tak lama, mereka tiba di kasino megah yang berdiri mencolok di tengah kota yang memprihatinkan. Rain nyaris tak bisa sabar untuk menjadikannya sumber dana pembangunan. Begitu melangkah masuk, ia langsung disuguhi pemandangan yang membuatnya mengkernyit. Seorang pria memohon diberi 10 koin emas sambil berjanji palsu akan mengembalikannya, sementara di sisi lain ada orang yang berteriak-teriak histeris karena menang taruhan. Rain jijik melihatnya. Selama tempat seperti ini tetap berdiri, rakyat tidak akan pernah benar-benar bekerja dan membangun wilayahnya. Lilian memberitahu bahwa para prajurit sudah mengepung kasino dari luar, menunggu instruksi. Tapi Rain meminta mereka menahan diri dulu. Ia sedang menunggu ikan besar. Rain kemudian menghampiri salah satu pelayan. Ketika ditanya ingin bermain apa, Rain mengaku tidak tahu dan meminta ditunjukkan permainan termudah. Pelayan itu menaikkan alis, namun tetap memandu Rain. Mereka memberinya 2 chip gratis untuk pemanasan, menyuruhnya mencoba keberuntungan. Rain melempar chip itu, dan keduanya mendarat di kota kecil yang merupakan kemenangan. Pelayan bersorak seolah gembira, tapi Rain bisa lihat jelas, senyum mereka bukan senyum ramah. Ada niat busuk yang mengintai di balik tingkah mereka. Permainan yang ditawarkan ke Rain ternyata adalah Sigbao.
permainan dadu populer di Asia Timur. Aturannya sederhana, jumlah dadu akan dihitung sebagai kecil atau besar dengan peluang menang yang seimbang. Setelah taruhan dilakukan, pelayan berdiri di samping Rain dan berpura-pura bersimpati sambil memberitahu bahwa Rain baru saja kalah. Rain tidak terkesan sedikit pun. Ia bahkan menguap kecil, mengatakan bahwa permainan ini membosankan dan ia lebih memilih pergi untuk makan sesuatu. Namun, pelayan menyeringai dan menahannya pergi, mengklaim bahwa Rain belum membayar utang. Rain menatapnya jijik. Sejak kapan ia berutang? Pelayan itu berlagak suci dan mengatakan bahwa 2 chip yang dipakai Rain barusan adalah pinjaman, jadi Rain harus membayar harganya terlebih dahulu. Padahal tadi ia mengatakan chip itu gratis. Ketika Rain menyinggung hal itu, pelayan itu cepat-cepat menyangkal, mengatakan bahwa tidak ada yang benar-benar gratis di kasino. Dengan wajah penuh keserakahan, ia menyebut harga yang benar-benar absurd. 1 chip dihargai 100 koin emas, ditambah biaya layanan. Total tagihannya Rain harus bayar adalah 250 koin emas. Lebih parahnya lagi, pelayan itu bahkan menyarankan Rain meninggalkan Lia sebagai jaminan bila tidak membawa uang. Lilian akhirnya tidak tahan melihat kebohongan itu. Dengan suara bergetar tapi tegas, ia menegur pelayan tersebut dan mengungkapkan fakta bahwa chip di kasino ini cuma bernilai 1 koin perak, bukan ratusan koin emas. Pelayan itu langsung murka dan memaki Lilian, menyalahkannya karena merusak rencana penipuan. Ia berteriak memanggil orang untuk menghajar Lilian. Tapi sebelum kalimatnya selesai, Rain sudah melayangkan pukulan keras yang mengirim tubuh pelayan itu terbang jauh seperti boneka kain. Rain berdiri tegak, dingin dan berwibawa, memberi isyarat bahwa tidak sembarang orang di tempat itu boleh bicara seenaknya. Suasana kasino sempat terdiam, tapi para penjudi segera kembali sibuk dengan taruhan mereka, pura-pura tidak melihat masalah. Meskipun begitu, aksi Rain ini tidak luput dari perhatian orang yang paling ia tunggu. Pemilik kasino akhirnya muncul, si ikan besar yang Rain incar sejak awal. Dengan nada arogan, ia mengamati keributan itu dan memerintahkan para penjaga untuk menghajar para penjudi yang dianggap membuat kekacauan. Para penjaga langsung menuruti perintahnya, sementara para penjudi yang lain hanya bisa menonton, ketakutan melihat bagaimana pemilik kasino itu memperlakukan mereka. Melihat keributan itu, Lilian mulai menyalahkan dirinya sendiri. Ia merasa kejadian ini tidak akan terjadi kalau tadi tidak membawa Rain dan Lia ke kasino. Namun setelah mengingat bagaimana Rain membantunya, akhirnya ia memberanikan diri melangkah maju. Dengan suara lantang, ia menyatakan bahwa ia tidak akan membiarkan Rain ditipu. Para penjudi langsung terbelalak. Tidak ada yang selamat setelah membuat pemilik kasino itu, Vercello, marah. Ketika Vercello berbalik memastikan siapa yang berani menantangnya, Lilian kembali menyuarakan keberatannya, menyebut bahwa kasino ini telah menghancurkan hidup banyak orang dan ia tidak akan diam saja melihat Rain yang ia anggap sebagai kakak barunya diperlakukan semena-mena. Vercello mendidih oleh amarah dan langsung maju hendak memukul Lilian. Namun sebelum tangannya menyentuh gadis kecil itu, Rain sudah memegang pergelangan tangannya. Dengan sistemnya, Rain langsung men-scan Vercello. Hasilnya membuat Rain mengangkat alis. Statistiknya buruk dan atribut khususnya hanya berisi kebrutalan dan haus darah. Loyalitasnya pun hanya 5, angka yang lebih rendah dari moral seekor kambing. Vercello menatap Rain dengan kesal, mempertanyakan keberanian Rain menghalanginya. Rain justru menyebut bahwa ia cukup terkesan. Dunia ini memang tempat di mana hanya yang kuat bisa bertahan. Menurutnya, siapapun yang menang dalam konfrontasi ini berhak mendapatkan tawa terakhir. Vercello tertawa tidak percaya. Baginya, Rain hanyalah bocah bangsawan manja yang ingin sok jantan. Tapi sebelum ia berkata lebih jauh, Rain menepuk tangan. Dalam sekejap, puluhan prajurit menerobos masuk ke dalam kasino dan membentuk barisan rapi di belakang Rain. Dengan aura tenang namun membunuh, Rain menyatakan bahwa dialah pihak yang sedang unggul. Dan karena itu, dialah yang berhak tertawa terakhir. Sementara itu, para pejabat kota sedang menunggu kedatangannya. Banyak dari mereka yang sudah memikirkan cara untuk menjilat dan mencari posisi aman di bawah pemerintahan baru Rain. Bahkan ayahnya Vercello sendiri berniat membangun hubungan baik, meski heran karena anaknya tidak terlihat. Tak lama kemudian, Rain tiba di aula pemerintahan. Para pejabat langsung menyerbu maju dengan berbagai hadiah dan salam hormat. Rain menerima sambil tetap menjaga senyum ramah, lalu mengajak mereka segera memulai pertemuan.
Beberapa petugas membawa masuk sebuah papan besar dengan gambar rancangan yang membuat semua pejabat saling melirik bingung. Rain menjelaskan bahwa itu adalah blueprint bendungan yang akan menjadi proyek pembangunan pertama mereka. Kebingungan para pejabat makin jadi. Sebagian bahkan mengira bendungan itu alat untuk menangkap ikan. Rain memastikan mereka tidak perlu panik. Ia kemudian meminta Lia memberinya meta. Setelah menerimanya, ia menjelaskan bahwa ia sudah mempelajari wilayah itu. Rain menjelaskan sambil menunjuk peta bahwa kota itu selalu kena banjir besar tiap tahun karena sungai di bagian utara. Dia bilang, kalau mereka membangun bendungan di sana, banjir bisa dicegah saat musim hujan dan airnya bisa dialirkan ke ladang saat musim kemarau. Para pejabat langsung melongo. Ide itu sangat masuk akal, dan kalau berhasil, produksi kota bakal naik gila-gilaan. Untuk pertama kalinya, mereka sadar, Rain bukan bocah polos yang mereka kira. Salah satu pejabat memberanikan diri bertanya, "Kalau begitu, apa yang Anda inginkan dari kami?" Rain menjawab jujur, "Aku butuh uang." Sekejap, ruangan berubah sendu. Semua pejabat menunduk dengan muka sedih dramatis. Kompak bilang, "Kami tidak punya uang yang mulia." Di belakang mereka, Adrien, ayah Vercello, cuma senyum miring. Menurutnya, Rain ini anak polos yang belum ngerti dunia. Gak mungkin para pejabat ini mau ngasih uang. Tapi Rain menyela dengan tenang. "Kalian gak perlu pura-pura miskin. Aku baru saja menyerbu sebuah kasino sore ini dan mendapatkan 50.000 koin emas." Semua pejabat langsung mendongak. 50.000 dari satu kasino? Muka mereka berubah panik, mikirin satu hal. Bulan ini mereka nggak bakal dapat bagian dari penghasilan kasino. Dan yang bikin mereka makin stres, semua kasino itu milik Adrien. Para pejabat langsung yakin Rain hanya cari masalah dengan orang yang salah. Adrien sendiri langsung marah begitu mendengar ini. Dia tadinya tidak berniat memusuhi Rain. Tapi Rain berani-beraninya menyentuh bisnis paling sensitif miliknya. Sekarang, Adrien justru ingin menghancurkan anak ini. Dia melangkah maju, menatap Rain dengan nada menggurui. "Menyerbu kasino adalah tindakan melanggar hukum negara. Anda tidak berhak menegakkan hukum seenaknya." Pejabat lain langsung ikut-ikutan, bersuara lantang mendukung Adrien. "Betul, kasino itu bisnis legal. Anda tak bisa bertindak semaunya." Adrien makin merasa superior. Yakin Rain ini cuma pemuda bodoh yang belum paham cara mengendalikan orang. Tapi Rain tiba-tiba angkat suara dengan tenang. Rain menatap para pejabat yang tadi pura-pura miskin, mengingatkan bagaimana mereka langsung tunduk dan meratap ketika dimintai dana. Ia lalu menyampaikan sesuatu yang membuat ruangan terasa semakin berat. Dia tahu betul keterlibatan para pejabat itu dalam bisnis kasino milik Adrien. Dengan nada tenang tapi tegas, Rain memberi mereka kesempatan terakhir. Kalau mereka tak mau melepaskan kendali atas kasino, maka dialah yang akan mengambilnya dari tangan mereka. Ancaman halus itu langsung membuat Adrien maju selangkah, mencoba menekan Rain melalui otoritas keluarga bangsawan. Ia menyebut bahwa Grand Duke tidak akan senang bila mendengar tindakan macam ini. Pejabat lain ikut menggonggong, mencoba menempatkan Rain di posisi yang harus tahu diri. Rain hanya menatap mereka datar. Kalau mereka ingin bicara soal hukum, maka dia akan menunjukkan bagaimana seharusnya hukum bekerja. Dengan sebuah perintah sederhana, ia meminta para prajurit menahan seluruh pejabat di ruangan itu. Keheningan seketika berubah menjadi kekacauan kecil ketika para prajurit bergerak, dan Rain menambahkan perintah lain membawa masuk dua penjaga kasino yang ditangkap sebelumnya. Dua pria itu muncul dalam keadaan terikat ketat. Adrien langsung pucat, mereka adalah orang-orang kepercayaan putranya, Vercello. Jika keduanya ditangkap tanpa perlawanan, berarti ada sesuatu yang terjadi di luar perkiraannya. Rain pura-pura bertanya apakah Adrien mengenali dua orang itu. Dengan wajah datar penuh kebohongan, Adrien menyangkal, berpura-pura tak tahu siapa mereka. Rain hanya menjawab santai, mengatakan tidak perlu takut, karena ia hanya ingin tahu siapa yang memerintahkan mereka, mengingat kedua orang itu sudah mencoba membunuhnya sore tadi. Dan lebih parahnya lagi, keduanya mengaku mendapatkan dukungan dari seseorang yang sangat penting di kota ini.
Rain lantas memerintahkan agar ikatan kedua penjaga itu dilepas, agar semua orang bisa melihat siapa yang mengenali mereka. Seketika ruangan diliputi kepanikan. Semua pejabat tahu, kedua orang itu adalah pengikut Vercello, dan jika mereka bicara, habislah Adrien. Adrien juga menyadari hal itu. Tanpa memberi siapapun waktu untuk bereaksi, ia langsung menyambar pisau dan menerjang kedua bawahannya sendiri. Dengan alasan seolah-olah mereka menyerang putra Duke, ia membunuh keduanya secara brutal dalam hitungan detik. Setelahnya, ia berbalik dengan wajah pura-pura bersalah, mengaku bahwa dirinya terpancing emosi sehingga bertindak terlalu jauh. Ia bahkan menawarkan diri untuk dihukum. Rain justru memuji tindakannya, menyebut Adrien punya rasa keadilan yang kuat. Dan Adrien, dengan wajah licik yang ditahan, menerima pujian itu seolah ia adalah pahlawan yang baru saja menyelamatkan seseorang. Tapi pujian itu hanyalah umpan. Rain lantas memerintahkan prajurit untuk membawa masuk pelaku utamanya, untuk melihat apakah ada bangsawan lain yang sehebat Adrien. Tak lama kemudian, Vercello diseret masuk, menjerit-jerit sambil membanggakan ayahnya sebagai bangsawan paling berkuasa di kota itu. Adrien membeku melihat putranya, baru menyadari kenapa Vercello menghilang. Dia ternyata sudah ditangkap. Vercello marah besar saat melihat kedua pengawalnya tewas. Ia menuduh Rain sebagai pembunuh, dan dengan penuh percaya diri, mengancam akan menyiksanya sampai mati. Ia berteriak bahwa dirinya tidak tersentuh di kota ini, dan siapapun yang menyentuhnya akan habis. Rain hanya tertawa kecil. Ancaman itu justru menjadi bukti betapa beraninya bocah ini menghina putra Duke tanpa tahu siapa yang ia hadapi. Rain kemudian menyingkir, memperlihatkan Adrien, ayah Vercello, yang berdiri di belakangnya. Vercello langsung sumringah. Ia yakin Rain sudah tamat karena ayahnya adalah bangsawan besar. Namun sebelum ia sempat melanjutkan sombongnya, Adrien berteriak menyuruhnya diam dan langsung memaksanya berlutut. Vercello bingung, tidak mengerti kenapa ayahnya terlihat begitu ketakutan. Adrien tak peduli pada kebingungan anaknya. Ia memaksa Vercello bersujud dan kemudian berlutut sendiri memohon pada Rain. Adrien berkata bahwa anaknya masih muda dan bodoh. Ia meminta Rain memberi kesempatan kedua. Ia bahkan menawarkan seluruh hartanya hanya agar nyawa putranya diselamatkan. Saat itulah Vercello akhirnya sadar. Kemarin ayahnya memang sudah memperingatkan bahwa putra Duke akan datang dan memintanya bersikap baik. Sekarang jelas kenapa banyak tentara mengikuti Rain. Dengan wajah memucat, Vercello langsung sujud, memohon ampun karena tidak tahu siapa sebenarnya yang ia hina. Rain dengan tenang menerima permohonan itu, tetapi ia meminta Adrien menyerahkan semua harta dan kekayaan yang ia dapatkan secara ilegal. Adrien berterima kasih berkali-kali, merasa mendapat kesempatan emas untuk menyelamatkan keluarganya. Namun di tengah suasana itu, Adrien tiba-tiba membuka rahasia besar. City Lord Eldridge telah bekerja sama dengan kekuatan luar untuk mengkhianati ayah Rain. Semua pejabat di ruangan terpaku, tak menyangka pengkhianatan sebesar itu. Eldridge sendiri terdiam sesaat, tapi tak terlihat panik. Rain yang sedang memainkan peran orang bodoh, pura-pura marah besar. Ia berteriak bahwa Adrien berbohong dan berusaha memfitnah City Lord hanya demi menyelamatkan dirinya. Rain langsung memerintahkan agar Adrien dan keluarganya dieksekusi. Adrien terkejut bukan main, sementara Eldridge diam-diam merasa lega. Ia yakin Rain benar-benar tidak tahu apa-apa tentang rencana pengkhianatan itu. Eldridge bahkan melangkah maju, terlihat percaya diri, tak menyadari bahwa Rain sedang menutup jebakan terakhir untuknya. Saat Eldridge menundukkan kepala dan bersikap seolah-olah ia adalah orang paling setia di dunia, Rain hanya menanggapinya dengan senyum tipis. Dari luar, ia terlihat menerima kesetiaan itu tanpa ragu. Namun dalam hati, Rain sudah membaca status Eldridge, penuh keserakahan. Jelas pria itu bukan seseorang yang bisa dipercaya. Beberapa waktu kemudian, Rain duduk di kantornya sambil melihat tumpukan laporan. Para bangsawan ternyata sudah menyetor sekitar 100.000 gold, jumlah gila yang setara 2 tahun pajak kota. Hasil pemerasan halusnya ternyata sukses besar. Lea masuk membawa teh hitam dan langsung bertanya soal kabar yang diungkap Adrien sebelumnya. Jika benar Eldridge sedang merencanakan pemberontakan, maka Rain berada di posisi yang sangat berbahaya. Rain menembangkannya. Ia paham rasa khawatir Lea.
Tetapi ia juga menjelaskan bahwa tidak ada gunanya terburu-buru. Ia tahu Eldritch memang berencana memberontak, tapi belum saatnya menunjukkan kartu. Rain ingin tahu siapa saja yang bekerja di balik Eldritch, siapa dalang, siapa penyokong, dan bagaimana jaringan mereka. Ia menyadari posisinya terbuka lebar, sementara musuh-musuhnya bersembunyi rapi di balik bayang-bayang. Satu langkah ceroboh saja bisa membuat kota jatuh dalam kekacauan. Karena itu, yang ia butuhkan sekarang hanyalah waktu. Cukup untuk membuat Eldritch yakin bahwa ia sama sekali tidak sadar soal rencana pemberontakan tersebut. Di sisi lain, Eldritch tengah berbicara dengan ketua Guild Sihir, Malcolm. Eldritch mencoba menenangkan pria tua itu, mengatakan bahwa Rain hanyalah anak muda yang ingin terlihat hebat di mata Sang Duke. Namun Malcolm merasa tidak ada alasan Rain mendukung Rain, apalagi karena ayah Rain saja selalu menghormati para penyihir. Mendengarnya, Eldritch justru senang. Rupanya Rain sudah berhasil membuat Guild Sihir tersinggung, dan itu berarti posisi Rain semakin lemah. Malcolm yang kesal kemudian meninggalkan ruangan Eldritch. Ia ingin mengkonfirmasi sendiri sikap Rain. Eldritch hanya tertawa kecil, yakin Rain baru saja mengguncang sarang lebah dan kini akan menghadapi akibatnya. Keesokan paginya, Leah datang lagi ke ruangan Rain. Ia memberi kabar bahwa seseorang bernama Malcolm ingin menemuinya. Rain awalnya bingung, ia bahkan tidak tahu siapa Malcolm. Tapi begitu keluar dari kantornya dan melihat siapa yang menunggunya, baru ia sadar bahwa yang datang adalah ketua Guild Sihir sendiri. Malcolm langsung menghampirinya dengan penuh amarah. Ia mempertanyakan alasan Rain berani menghina Guild Penyihir. Rain terdiam, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Sementara ekspresi ketidaktahuannya semakin membuat Malcolm naik darah. Rain mencoba mencari tahu kapan ia dianggap menghina Guild Penyihir. Tapi Malcolm langsung menunjukkan surat rekrutmen yang ditandatangani Rain. Di dalamnya tertulis jelas bahwa proyek pembangunan bendungan tidak menerima penyihir. Bagi Rain itu hanya aturan teknis, tapi bagi Malcolm, tulisan itu terdengar seperti provokasi. Ia bahkan mengancam akan membuat semua penyihir berhenti bekerja jika Rain tidak memberi penjelasan. Rain kemudian memeriksa status Malcolm lewat sistem. Ternyata, Malcolm cukup loyal dan memang tipe yang haus pengetahuan. Dari situ, Rain sadar bahwa seseorang pasti sudah memanas-manasi Malcolm lebih dulu. Rain akhirnya menjelaskan bahwa ini semua hanyalah salah paham. Ia punya 3 alasan kenapa penyihir tidak direkrut untuk proyek bendungan. Pertama, mana para penyihir terbatas, sehingga mereka mungkin tidak bisa mengejar tenggat waktu. Kedua, biaya menyewa penyihir sangat mahal, dan dengan uang yang sama, Rain bisa menggaji banyak pekerja fisik. Ketiga, para penyihir sudah hidup nyaman lewat guild, sedangkan warga biasa jarang mendapatkan perhatian. Sebagai pemimpin, Rain merasa harus mengutamakan rakyatnya. Sayangnya, Malcolm masih kukuh. Menurutnya, dunia mereka berjalan dengan sihir. Jadi orang yang tidak punya bakat sihir memang berada di bawah para penyihir. Rain tidak setuju. Ia ingin membuktikan bahwa rakyat biasa tidak lebih rendah dari siapapun. Perdebatan memanas. Malcolm meminta Rain menarik ucapannya, tapi Rain justru memperingatkan agar Malcolm menjaga nada bicaranya. Jika tidak, ia bisa memerintahkan Leah untuk menggorok lehernya. Leah langsung menempelkan pisau ke leher Malcolm, menunjukkan bahwa itu bukan ancaman kosong. Malcolm terkejut dan akhirnya memahami bahwa perintah Rain benar-benar bisa diikuti karena aturan hukum memang mengizinkannya. Suasana pun berubah tegang. Malcolm sadar bahwa ia berhadapan dengan pemimpin yang jauh lebih tegas dari yang ia bayangkan. Rain menegaskan bahwa Malcolm boleh saja menguji kesabarannya. Jika Malcolm tetap keras kepala, Leah akan menyelesaikan semuanya dalam satu tebasan, dan mereka bisa melihat sendiri pihak mana yang akan dibela pengadilan. Begitu melihat keseriusan Rain, Malcolm langsung panik dan mulai memohon agar hidupnya diselamatkan. Rain memperhatikan sesuatu yang menarik. Meski berada di ambang kematian, tingkat loyalitas Malcolm tidak turun sedikit pun. Dari situ, Rain sadar bahwa Malcolm sebenarnya hanya dimanfaatkan orang lain. Karena merasa kasihan, Rain akhirnya menyuruh Leah menurunkan pisaunya. Leah patuh dan ketegangan perlahan mereda. Tidak lama kemudian, sistem mengeluarkan notifikasi.
Ternyata Rain sudah menggunakan kemampuan investigasinya pada 10 orang, yang berarti misi pemula otomatis terselesaikan. Dengan itu, ia berhak menerima hadiah khusus dari sistem. Ia juga mendapatkan misi baru, mengumpulkan 5 karakter dengan statistik tinggi. Mendengar itu, Rain cukup puas, lalu mengecek hadiah yang barusan diterimanya. Sementara itu, setelah keluar dari tempat Rain, Malcolm bertemu Eldrick. Eldrick langsung menanyakan bagaimana pertemuannya dengan Rain. Malcolm menjawab dengan wajah lelah. Rain sama sekali tidak mendengarkan pendapatnya dan bahkan mengusirnya keluar. Eldrick dengan sikap licik khasnya langsung menawarkan ide yang katanya bisa membuat Rain berubah pikiran dan bahkan bersikap lebih hormat.